Lahan tanaman padi Cakrabuana Agritan umur 62 HST pada petak perlakuan tanpa menggunakan pupuk kimia sintetik maupun pestisida kimia sintetik. Ini alasan kenapa harus berbiosaka. Yuk simak penjelasan Dirjen Tanaman Pangan Bapak Suwandi. Ya, beberapa progres perkembangan biosaka sampai hari ini sangat luar biasa. Terima kasih. Seluruh daerah sudah bergerak mulai dari bimbingan-bimbingan, kemudian ke kelompok-kelompok sudah mulai praktek, meremes dan mengaplikasikan. Bahkan lebih dari 50-an petani testimoni hasilnya, hasil panennya. Baik itu hasil-hasil dari tanaman pangan, padi. Ringan itu aja, tidak memikirkan walaupun ada pupuk, tidak ada pupuk, saya sudah gagas mikir, pupuk, emeh, piye apa muda, apa larang, apa murah, saya tidak mikir. Pestisida emeh munda, emeh, saya tidak mikir. orang mikir pokoknya. Ternyata juga tidak ada, alhamdulillah tidak ada hama. Dan ini fakta bukan rekayasa. Bukan rekayasa, bisa dilihat. Oke, gitu. Bisa dilihat. Mungkin gini Pak, teman-teman yang akan meniru, nek arep memang pisanan untuk organik kan memang kita mungkin banyak pemakaian pupuk kandang dan sebagainya. Tapi nek pas aku sudah berjalan seperti ini, sudah masa Allah, tinggal menjalankan apa yang kita harapkan. 0 rupiah, betul itu. Jagung dengan aplikasi biosaka, kedelai, kacang tanah, juga tanaman horti pun diaplikasikan biosaka, cabai, tomat, ada juga melon, bahkan terong pun luar biasa di Cilacap itu disampaikan, dan berbagai komoditas lainnya termasuk tanaman itu yang rumput gajah dengan aplikasi biosaka. Nah, bahkan dari segi hama penyakit kemarin itu berbagai hama penyakit termasuk asem-aseman habis kena hujan itu dengan aplikasi biosaka menjadi membaik. Kemudian hama penyakit pada cabai juga yang tadinya sakit-sakitan habis kena hujan dengan aplikasi biosaka sudah kelihatan membaik dari berbagai penjelasan testimoni petani di banyak daerah, dan bisa dicek di YouTube, itu ada di YouTube tentang biosaka, banyak yang sudah praktek tentang itu, bahkan di TikTok sekarang lagi viral juga itu. Silahkan mencoba mulai praktek, karena petani itu kan lebih banyak membuktikan, dilihat sendiri, diamati sendiri, nanti hasilnya kayak apa, silahkan dicermati. Ada petugas pendamping yang sudah siap, baik itu PUPT, PBT, penyuluh, dan dari dinas, bahkan ada banyak relawan-relawan biosaka. Di setiap provinsi sudah ada master atau pembina biosakanya yang sudah dilatih sesuai dengan SOP. Setelah SOP kini hampir selesai nih, ada buku yang memang tebal. Buku pertama kali dirilis sebentar lagi ya. Itu berisi tentang apa itu biosaka, bagaimana histori sejarahnya, kemudian dasar sains ilmunya apa, teori-teori apa yang diambil dari biosaka itu, kemudian hasil riset-riset penelitiannya, berbagai uji labnya juga disajikan di buku itu, bahkan di lampirannya datanya lebih detail, hasil-hasil labnya bisa disimak nanti. Bahkan ada testimoni berbagai petani, baik di Jawa, luar Jawa, berbagai komoditas, dan testimoni terhadap produksinya, bagaimana kondisi pertanaman, termasuk bagaimana hama penyakit bedanya dengan tanaman yang tidak biosaka. Bila rajin rawat tanaman, hasil panen siap dinanti. Ya, mengikuti panduan SOP biosaka, ikutin tahapan bagaimana cara memilih rumput yang sehat paripurna, kemudian cara meremas yang benar, dan mengaplikasikan dengan yang benar pula. Kenapa? Apabila yang mengaplikasikan orang yang salah pun, walaupun biosakanya bagus, ini grade-nya bagus, tapi kalau diaplikasikan salah juga hasilnya salah juga. Nah, ini artinya apa? Dari rangkaian mulai dari persiapan nyiapin rumputnya sampai aplikasi dilakukan sesuai dengan SOP dan benar, simak baik-baik SOP itu,
termasuk tabel dosis waktu aplikasi. Kelebihan dosis juga nggak baik kan gitu, sehingga harus pas, ada SOP-nya, ikutin itu. Selanjutnya berbagai daerah saya terima kasih, misalnya di Sumatera Selatan ini ada lomba membuat biosaka oleh KTNA dan itu luar biasa, daerah lain juga begitu. Perkembangan berikutnya beberapa di Karanganyar, di Sragen mencanangkan kecamatan biosaka. Bahkan Bantul kabupaten biosaka dan kami menyusul kabupaten-kabupaten lain, kecamatan-kecamatan lain mencanangkan biosakanya sebagai wujud gerakan petani. Ini sekali lagi saya sampaikan, biosaka itu bukan proyek. Jadi berbagai manfaat dari biosaka yang jelas menyuburkan lahan. Yang kedua, hemat produksi karena Rp0 bikin sendiri nih. Yang berikutnya menghemat penggunaan pupuk kimia sintetis dari kebiasaannya. Yang berikutnya juga pestisida kimia sintetis dihemat, meminimalisir hama penyakit dan produksinya lebih baik, lebih bagus. Berbagai daerah memang ada lapor kemarin dari satu petani, Pak, produksi saya karena kena kendala hujan banjir agak turun dikit, tetapi dengan biosaka tetap lebih untung secara ekonomi, secara finansial, analisa usaha taninya. Kenapa? Ya biayanya hemat banget kok, bilang gitu, dibanding biasanya, dan ini sangat luar biasa. Pesan Bapak Menteri, kita semua, baik saya dan seluruh petani, mari selalu berinovasi, bikin terobosan-terobosan, harus naik kelas hari esok lebih baik, bagaimana mengefisien biaya usaha tani, menjaga dan meningkatkan produksi menjadi lebih baik, proses produksi yang ramah lingkungan, dan hasil akhirnya pesan Pak Menteri bagaimana sejahtera petani, kita saling berupaya dan mencari terobosan-terobosan inovasi baru, tidak mengenal lelah. Terus semangat petani, luar biasa, cintai produksi dalam negeri, hargai jerih payah petani, konsumsi pangan lokal, Viva Republik Indonesia. Terima kasih.